لا إله إلا الله. يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وهو بكل شيء عليم وهو معكم أينما كنتم والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ونعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا takilna ila anfusina tarfata a'yun. Kita insyaallah melanjutkan kajian Talkhis atau Fathu Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah karya Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, mengacu dan terinspirasi dengan kuat dari kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Al-Kubra karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pengkajian kitab ini sebagai pengkajian yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, untuk diri kita dan yang hadir di sini penyimaknya dari kalangan kaum muslimin, baik dari manusia maupun jin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amalan kita dan menjadikan ini sebagai pemberat mizan hasanat, penyemangat kita untuk dunia kita, untuk beramal, mencari ladang pahala, untuk kebaikan dan kebahagiaan akhirat kita. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, ikhwas sekalian, aqsamul ma'iyyah atau aqsamu ma'iyyatillahi li khalqih. Wajud, wajadta ya Zihad? Lam tajid? Lam tajid. Lam tajidul kitab Fathu Rabbil Bariyah ghair mawjud. Hunak ada enggak buku Al-Hamawiyah di sana ada enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Coba antum cari kitab Al-Hamawiyah, Al-Hamawiyah bisa? Hah? Kitabnya ada? Iya. Cari pembahasan tentang bab 11 fil ma'iyyah. Bab 11 berkaitan dengan ma'iyyah sebelum bab 12. Sebelum bab 12. Ya, sebelum bab 12 itu masuk bab 11 ada aqsamu ma'iyyatillahi li khalqihi. Ketemu? Beneran? Aqsamu ma'iyyatillahi li khalqihi. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah aqsamu ma'iyyatillahi li khalqihi, macam-macam kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya. Dan aqsam atau macam-macam ini tidak melazimkan Allah Ta'ala berbilang. Allah Ta'ala al-wahid, al-ahad, as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah hanyalah satu, satu-satunya yang berhak disembah, satu-satunya Rabbul Alamin. Tapi di sini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ma'iyyah itu ada beberapa macam, disesuaikan dengan bagaimana istidlal dan istinbat kita dari dalil-dalil.
Ya, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tanqasimu ma'iyyatullahi li khalqihi ila qismaini 'ammatin wa khassatin. Kebersamaan Allah Ta'ala terhadap makhluknya terbagi menjadi dua macam. Yaitu sifat ma'iyyah di sini ada dua macam. Ma'iyyah 'ammah dan ma'iyyah khassah. Ma'iyah yang umum dan ma'iyah yang khusus. Ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Ini wajib bagi kita thalabul ilm untuk memahami dan menghafal kerangkanya. Kerangka pemikiran terhadap materi ini. Ma'iyah ammah dan ma'iyah khasah. Ya. Dan ini tidak sekadar kita belajar materi akidah yang mentah, melainkan secara praktikal ini sangat-sangat berkaitan menjadi landasan tazkiyatun nufus. Menjadi landasan tazkiyatun nufus. Seluruh tema dan teori dalam ilmu tentang zuhud, raqaiq, tazkiyatun nufus dan zikir itu tidak bisa luput dari pembahasan ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seluruh teori atau tema akhlak, suluk, manhaj, itu tidak bisa terlepas dari fondasi ma'iyatullah. Ya. Jadi kebersamaan Allah itu terbagi menjadi berapa macam? Dua, ma'iyah 'ammah dan ma'iyah khassah. Dan pahami ini baik-baik. Fal 'ammatu hiya ma'iyah 'ammah adalah ya allati taqtadi al-ihatata bi jami'il khalqi min mu'minin wa kafirin wa barrin wa fajirin fil ilmi wal qudrati wat tadbiri was sultani wa ghairi dhalika min ma'ani rububiyyah. Ma'iyah 'amma itu adalah ma'iyah yang berkonsekuensi al-ihatah. Ya, muhit, yaitu mencakup kebersamaan yang mencakup seluruh makhluk bijamil khalq, seluruh makhluk. Jadi Allah Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya dari segi apa? Dari segi ma'iyah 'ammah. Faham Ziyad? Ziyad faham? Iya, 'ammah seluruh makhluk, yaitu Allah bersama seluruh makhluk. Baik makhluk tersebut mukmin maupun makhluk tersebut kafir, baik makhluk tersebut bar itu baik ataupun makhluk tersebut fajir. Kebersamaan ini dari segi apa? Fil ilmi wal qudrati wat tadbiri was sultani wa ghairi dzalika min ma'ani rububiyyah. Dari segi ilmu hanya Allah terhadap antum semua, dari segi kekuasaan Allah terhadap antum semua, dari segi tadbir, pengaturan Allah, dari segi sultan, yaitu Allah Ta'ala menguasai mereka dan merajai mereka semua, dan seluruhnya dari makna rububiyah. Ilm, ma'iyah 'ammah dari segi ilm, Allah Ta'ala mengilmui dan mengetahui seluruh makhluknya termasuk yang kafir. Allah tahu awal dan kesudahan mereka semua. Qudrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan seluruh makhluknya dari segi kekuasaan, kemampuan. Allah Maha mampu dan Maha kuasa untuk menciptakan apapun yang Allah inginkan untuk mereka semua, walaupun untuk orang kafir. Ya. Jadi enggak lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta orang kafir sekalipun enggak lepas dari kekuasaan Allah dan kendali Allah. Wa tadbir, kendali dan pengaturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia itu mudabbar, yaitu manusia dan binatang dan seluruh makhluk mudabbar, musakhkhar. Allah Subhanahu wa Ta'ala atur dan tundukkan untuk kekuasaan kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was-sultan, dan juga kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas dari kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah serpihan kecil dari kerajaan Allah Ta'ala yang besar.
wa ghairi dzalika, dan lainnya min ma'ani rububiyah, dari makna-makna rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Masih mencakup hal yang sangat banyak, rizki. Ya kan? Siapa Razzaq? Allah taala Razzaq. Allah taala bersama dengan seluruh makhluk hidup yang Allah ciptakan dari segi rizki juga. Ya. Tidaklah segala ada yang dabbah fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Allah lah yang menjamin rezeki mereka semua. Ya. Apapun itu makhluk hidupnya, kecil ataupun besar. Coba antum cari nanti di YouTube tentang mikroskop. Bagaimana beberapa orang, baik dari orang Indonesia maupun luar negeri, dia berusaha meneliti bakteri dan partikel-partikel makhluk hidup yang sangat mikro, sangat kecil, mini sekali, yang ada di setetes air misalnya. Satu tetes air comberan. Kemudian diriset dan diperiksa melalui mikroskop. Ternyata ada jutaan komponen makhluk hidup di situ. Taib. Dan mereka mencari makan di dalam setetes air comberan tersebut. Taib, kita katakan bahwasanya kebersamaan Allah Ta'ala dari segi ilmu Allah terhadap keadaan mereka semua. Terus kekuasaan Allah dan pengaturan Allah dan kerajaan Allah dan juga rezeki dari Allah Ta'ala. Allah bersama semuanya. Sekecil itu ikhwan. Ya. Jadi rezeki itu Allah yang tentukan. Kalau misalnya yang sekecil itu aja mudah bagi Allah, bagi kita terlalu detail, maka apalagi dengan rezeki kita ikhwan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan jalan untuk kita ikhtiar. Betapa pemurahnya Allah untuk membagi-bagi pahala ikhwan. Allah jamin rezeki antum. Itu udah khalas. Allah jamin rezeki antum. Antum tidak akan wafat sebelum istikmal rezeki antum, sebelum selesai rezeki antum. Enggak bakal wafat antum. Antum wafat berarti sudah selesai rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selama antum masih hidup, rezeki dijamin oleh Allah, ditanggung. Tetapi Allah Taala menginginkan antum untuk ikhtiar, berusaha. Dan tidaklah Allah Taala menzalimi hambanya dengan berikhtiar, dengan hambanya berikhtiar, melainkan justru ikhtiarnya hamba mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala itu justru bentuk hikmah atau efek dari hikmah dan rahmat Allah terhadap manusia. Karena di balik ikhtiar ada pahala yang Allah persiapkan. Iya, ada pahala. Ya. Bukankah kata Nabi SAW, luqmah, satu suapan nasi yang engkau berikan di fi imra'atik, di mulut istrimu, itu terhitung sedekah. Artinya ada nilai pahala. Maka kalau misalnya kita melihat orang-orang yang mengais rezeki baik dengan cara yang apapun, dengan cara yang halal maksudnya, maka orang ini dimuliakan oleh Allah dan mereka memuliakan dirinya dengan ikhtiar. Dan dalam Islam orang yang meminta-minta, walaupun rezekinya memang dijamin oleh Allah, semua tukang minta-minta dijamin rezeki sama Allah, tapi ikhtiar mereka salah. Kemudian ikhwas sekalian, di sini ammah syamilah li jami'il khalq, ya, enggak ada di kitab ini, yaitu umum mencakup seluruh makhluknya. Ya, jadi rububiyah Allah Taala itu efeknya itu umum mencakup seluruh makhluk. Nah, ketika ini masih umum, maka tidak dipilah-pilah antara yang mukmin dengan yang kafir. Karena mencakup mukmin dan mencakup yang kafir. Ketika antum katakan innallaha ma'a khalqihi, sahih atau enggak? Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama seluruh makhluknya, sahih atau enggak? Sahih. Tapi kalau kita katakan innallaha ma'al kafirin, sahih atau tidak? Secara kenyataan sahih, tapi secara takbir antum salah dalam mentakbirkan. Secara pengungkapan antum enggak bisa dan tidak layak mengungkapkan sesungguhnya Allah bersama orang-orang kafir. Karena di sini di kalimat sesungguhnya Allah bersama orang-orang kafir ada indikasi
bahwasanya Allah berpihak kepada orang kafir, menolong mereka bersama dengan secara khusus. Jadi tidak bisa kita katakan innallaha ma'al kafirin. Walaupun pada hakikatnya iya Allah bersama dengan orang-orang kafir dari segi Allah mengetahui mereka, Allah merizkikan mereka, Allah mengatur mereka, iya betul. Tapi di sini ada isy'ar dan menjadikan terasa seolah-olah orang-orang kafir ini dibela dan juga didekati atau orang-orang kafir ini dirahmati secara khusus oleh Allah. Enggak. Maka yang sahih kalau antum mau mengatakan ma'iyah ammah untuk orang-orang kafir, maka sandingkan pula orang-orang mukmin. Yaitu kita katakan apa? Innallaha ma'al mu'minina wal kafirin. Ya, perlu ada sebutan mukminin. Atau cukup katakan innallaha ma'an nas ma'a khalqihi. Ya, ma'iyatan amatan. Ya. Baik, kemudian ya ikhwan, bagaimana sikap kita sebagai seorang beriman dalam bagaimana sikap kita setelah memahami adanya ma'iyah ammahnya Allah Ta'ala beserta seluruh makhluknya? Maka dikatakan di sini wa hadhil ma'iyyatu tujibu liman amana biha kamalal muraqabati lillahi azza wa jalla. Kebersamaan yang bersifat umum ini mengharuskan untuk orang yang beriman dengan ma'iyah amma ini, mengharuskan apa? Mengharuskan kamalal muraqabati lillahi azza wa jalla. Mengharuskan adanya kesempurnaan sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ma'iyah amma itu harusnya membuat kita merasa selalu diawasi, dipantau, dilihat, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep ma'iyah amma ini tidak ada pada orang-orang kafir. Mereka enggak ngerti tentang ma'iyah amma, ma'iyah khassah. Jangankan orang-orang kafir, mungkin tidak sedikit dari orang awam bahkan alimnya yang kacau balau mengenai konsep kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Maka ini konsep yang sangat rapi ya kawan. Ma'iyah ammah, ma'iyah khassah. Ma'iyah ammah untuk seluruh makhluknya. Ma'iyah ammah melazimkan bagi kita yang beriman terhadapnya untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan juga ketika kita melihat seluruh makhluknya, kita tahu bahwa makhluk ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah bersama dengan makhluk ini, dan Allah Ta'ala mengaturnya, Allah memberi rezeki padanya. Gitu. Itu di sini ma'iyah amma kalau kita iman ya ikhwan. Melazimkan apa? Melazimkan kita itu mengerti tentang konsep kauniyah ini, seluruh makhluknya. Apapun yang terjadi dan antum melihat dari fenomena atau kejadian di semesta ini, kecil maupun besar, mikro ataupun makro. Ya, suatu ketika ana waktu masih bujang ketika itu, ana belajar. Tengah malam ana sedang membaca kitab, kira-kira kalau tidak salah imma kitab Minhajus Sunnah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau kitab Al-Istiqamah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membahas kitabnya seorang yang ditengarai seorang sufi. Ala kulli hal, kitab Al-Istiqamah. Tengah malam, di luar rumah, di teras rumah, di atas sebuah dipan terbuat dari kayu bambu. Apa tuh namanya kalau orang Jawa biasa itu. Nah, di situ anak sambil terbahan tengah malam. Sepi. Dan sebelah kiri ana itu, sebelah sana adalah semacam banyak tumbuhan-tumbuhan liar, gelap dan tidak terlihat apa-apa di situ, gelap. Kemudian lagi enak-enaknya baca kitab, tengah malam jam 12-an, Anda mendengar suara semacam kerau, kecil tapi kedengeran. Karena saking sterilnya keadaan hening ya, tengah malam hening. Orang ketika itu di Kalibata tidak seramai sekarang. Kemudian suara ya. Anda kemudian mencari-cari, ya, itu suara apa kok unik banget gitu. Nah, tebak suara apa itu? Suara manusia bukan. Anda cari, ternyata nggak terlalu jauh dari Anda. Suara apa?
suara bekicot lagi makan daun. Suara bekicot lagi makan daun. Jadi bekicot makan daun pun ada suaranya, dan anak dengar itu. Anak deketin, kemudian suaranya seperti ini, kayak seseorang makan potatoes gitu, apa potatoes, kentang ciki gitu. Itu kayak gitu. Ya Masya Allah, anak deketin, ya Allah Masya Allah. Lagi makan daun, dan daun yang daunnya jatuh, dia makan. Dan ketika itu memang di depan rumah kami sedang banyak-banyaknya keong, sampai anak keong bekicot itu, anak menemukan keong bekicot segede gumpalan tangan lebih, itu gede banget, gede, big. Anak gak, ini keong versi Ibrahimovic atau apa ini, kok gede banget itu. Ya, Anda mengingat hal-hal seperti, dan banyak kalau mau Anda kisahkan hal-hal kecil seperti ini yang mungkin remeh bagi banyak orang. Tapi kita melihat ini semua musakhkhar, mudabbar, ma'lum indallah. Allah bersama dengan semua ini. Allah merezekikan semua ini. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Baik. Maka ketika kita melihat fenomena kecil atau hal-hal yang kecil ini dari semesta, mewajibkan kita untuk merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang sangat berat dan tinggi dan dalam sekali. Dan ini berat untuk diamalkan, karena kamalul muraqabah itu melazimkan apa? Melazimkan kita untuk berhenti dari maksiat, ya kan? Coba lagi enak-enak maksiat, lagi enak-enak nonton, lagi enak-enaknya apa, kemudian tiba-tiba keingat Allah Ta'ala. Belum tentu kita kemudian berhenti nonton, ya enggak? Belum tentu. Bisa aja kita terus aja. Ya, imma kita terus nonton, kemudian diri kita mencela diri kita sendiri, kenapa kok kamu masih nonton aja padahal Allah melihatmu, gitu kan? Imma kita adalah hilangkan perasaan dilihat oleh Allah, hilang muraqabahnya, dan itu semakin besar dosanya. Betapa adanya dosa itu tadinya kecil, tapi karena merasa Allah itu nggak penting baginya, jadi besar dosanya. Dan ada kalanya dosa itu besar, tapi karena dia kemudian mencela dirinya dan menganggap Allah Subhanahu wa taala melihatnya sampai dirinya khawatir akan azab Allah, walaupun dia masih melakukannya, bisa jadi Allah Ta'ala ampuni suatu saat karena dia istighfar habis itu. Ala kulli hal, kata Nabi SAW, afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Ini hadis yang ada permasalahan, ya. Afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Seafdal iman adalah engkau mengilmui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersamamu dimanapun, kapanpun kamu berada. Itu afdal iman. Kenapa kok afdal imannya tuh anta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta? Kenapa? Karena al-ilm berarti yakin bahwasanya Allah bersamamu dimanapun. Itu melazimkan apa? Melazimkan takut sama Allah dan berhenti dari maksiat dan menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di masjid doang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid kita sholat berjamaah ataupun sholat sunnah misal, di rumah Allah Ta'ala, di rumah Allah yang mulia, rumahnya mulia, pemiliknya pun paling mulianya zat Allah Subhanahu wa taala, Karim, Al-Karim. Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita merasa di hadapan kita ada Allah Subhanahu wa taala melihat kita, menghitung amalan kita. Itu di masjid. Ya, di luar masjid juga harus ingat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di tempat-tempat yang populer sebagai tempat ibadah, melainkan bumi ini seluruhnya tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum. Ya. Jadi kalau misalnya nanti anak ajak antum ke pantai, ke gunung, ya, insyaallah ke tempat-tempat rekreasi, wisata untuk meliput kajian ini itu, bahkan insyaallah mudah-mudahan anak bisa ajak antum umrah insyaallah suatu saat nanti insyaallah, entah kapan Allah yang menentukan insyaallah. Ya harus betul-betul
mengingat Allah Subhanahu wa taala, an ta'lama anna Allah ma'aka haitsu ma kunta. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa min amthilati hadzal qismi qauluhu ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan di antara misal-misal untuk bagian ini ma'iyah ammah ini perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia itu Allah taala bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ya, Allah selalu bersama dengan kalian, kebersamaan umum yang melazimkan apa? Melazimkan pengetahuan Allah, kekuasaan Allah, kemampuan Allah untuk mengubah sesuatu yang ada pada diri antum, kerajaan Allah Ta'ala, rizki Allah, dan seterusnya. Jadi tidak ada seseorang itu lepas dari pandangan Allah Ta'ala. Tidak ada. Tidak ada sesuatu pun. Baik. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, ma yakun min najwa min thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Tidaklah ada perbincangan rahasia 3 orang kecuali Allah lah yang keempatnya, 5 orang kecuali Allah lah yang keenamnya, lebih kecil dari itu, lebih sedikit dari itu, atau lebih banyak daripada itu kecuali Allah bersama dengan mereka dimanapun mereka berada. Antum nggak pakai ini tuh, pakai itu, nggak pakai itu. Amin ya Allah. Orang banyak itu antum nggak dipakai. Masya Allah. Karena hampir digigit semut ini. Semut yang merah dan kepalanya gede itu, aduh. Alhamdulillah Allah selamatin ana. Kemudian kita melanjutkan tadi udah ma'iyah ammah ya udah. Keinget semut yang hampir saja gigit anak-anak, keinget dengan, dan ini semutnya itu yang semut merah kecil, cuman kepalanya yang agak kotak gitu loh, yang itu kan kalau gigit lumayan nyebelin itu. Ya kan? Tapi ini semut musakhkhar, mudabbar, ma'lum, Allah Ta'ala maha kuasa atas dia. Ini termasuk kerajaan Allah gitu loh. Ya, semut ada kerajaan, tapi segala kerajaan di muka bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Anda teringat dengan sedikit kisah dalam kitab Miftah Daris Sa'adah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang semut ini. Bagaimana semut itu menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ya, semut yang tidak jujur, jangan kemarin ini dia kemari terus nih, ya. Ntar gigit lagi dia. Semut yang tidak jujur itu akan kena dampaknya oleh teman-temannya. Gimana ceritanya? Jadi suatu ketika ada makanan. Betapa Allah menciptakan semut itu memiliki entah pengendusan dan sinyal yang kuat terhadap makanan, ya. Maka datanglah satu semut, ya. Nah, ini indahnya semut, ikhwan. Ukhuwah mereka. Mereka itu mencari makan untuk bersama. Makanya mereka itu makan, nanti dibawa makanannya ke sarang-sarang mereka. Akhirnya sebenarnya dia ini mungkin bisa mengangkat sendiri, tapi kemudian dia mengirimkan sinyal kepada semut lain dan memberitakan kepada semut lain di campnya bahwa saya di sini ada makanan. Ya, kan biasa gitu kan? Akhirnya kan tak lama kemudian datang tuh semut-semut ashabnya, ya. Tentaranya, pasukannya, ya. Datang. Pas datang semut-semut lainnya, ini cerita seorang alim, bukan Ibnu Qayyim melakukannya, seorang alim. Akhirnya makanan itu diangkat sama sang alim tersebut, manusia, ya. Akhirnya semuanya kan yang datang kan bingung loh. Mana katanya ada makanan di sini gitu kalau bahasa kita. Mana katanya makanan di sini. Mungkin semut yang tadi menjadi saksi ada makanan di sini langsung bilang, mungkin dia tadi beneran wallahi ada makanan di sini, mungkin gitu kali ya. Akhirnya mereka pulang lagi kan, udah nggak ada makanan di sini kan, akhirnya bubar. Nah, semut yang tadi kemudian
masih di situ, ditaruh lagi sama sang alim ini. Semut ini menemukan itu makanan lagi. Akhirnya semut ini memberikan sinyal ke teman-temannya. Maka ketika teman-temannya datang lagi dan lebih banyak atau mungkin lebih sedikit, mungkin ada lupa kitabnya di kitab. Diangkat lagi sama alim itu. Emang alimnya ini zalim juga sebenarnya. Ya, kurang ajar juga alimnya nih, ya. Maka datang, nggak ada lagi makanan tersebut. Kecewa kan mereka? Ya, pulang lagi. Semut yang tadi itu masih di situ. Akhirnya taruh lagi sama alimnya tersebut. Ini yang ketiga kalinya semut itu mengirimkan sinyal lagi sama mereka. Datang mereka kemudian diangkat lagi, mereka nggak menemukan lagi. Akhirnya apa, ikhwan? Semut yang tadi mengabarkan dikelilingi, dikepung oleh semut-semut yang dikecewakan ini yang datang ini, dikepung. Dia apain kemudian? Mereka kemudian menggigit seluruh tubuh dari semut yang telah dianggap berdusta ini. Terpotong-potong kemudian tubuhnya karena si alim yang melakukan ini kayaknya bakal dihisap di hari akhir ini gara-gara ini. Jadi semut tersebut dianggap sebagai pendusta. Dan kemudian teman-temannya yang telah merasa telah dibohongi itu kemudian apa? Memotong-motong tubuhnya, memutilasi tubuhnya. Iya, karena mereka merasa dibohongi. Begitu, ikhwan. Kejadian ini, ikhwan, mungkin nggak terjadi pada semut-semut lain mungkin, dan ini pas aja kerekam dan termaktub di kitab Miftahu Dari Sa'adah karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, berapa miliar kejadian tentang binatang yang luput dari pandangan kita, ya kan? Di bawah tanah, di bawah masjid ini mungkin saja ada ular, ada kecoa, ada kelabang yang antum tidak tahu rezeki mereka, keadaan mereka sekarang, diamnya mereka di situ. Tapi Allah tahu. Dan Allah temukan rezeki-rezeki mereka. Allah bersama mereka semua. Padahal bagi kita nggak ada, mana coba di bawah ini nggak tahu. Atau di dasar kerak bumi kita nggak tahu ada apa di dalamnya. Allah berikan semuanya itu. Jadi Allah bersama seluruh makhluk yang diciptakan. Kebersamaan dari segi apa? Ilmunya Allah, kekuasaan Allah, pengaturan Allah, kerajaan Allah Ta'ala, rizki dari Allah dan seterusnya. Kita lanjut. Wa ammal khassatu, adapun ma'iyah khassah, itu ma'iyah allati taqtadi an-nasra wa ta'yidi liman udhifat lah. Ma'iyah khassah, kebersamaan khusus ini adalah kebersamaan yang melazimkan kemenangan dan bantuan terhadap siapapun yang tersandarkan pada ma'iyah khassah. Kalau misalnya katakan wa annallaha ma'al mu'minin, Allah Ta'ala bersama dengan orang beriman, ini berarti ma'iyah apa? Ma'iyah khassah. Mukminin tersandarkan pada kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang mukmin ini adalah objek pertolongan dan bantuan dari Allah Ta'ala. Jadi Allah akan membantu orang-orang mukminin ini. Ya. Wa hadhihi al-ma'iyyah wa hiya mukhtassatun biman yastahiqqu dzalika minar rusuli wa atba'ihim. Ma'iyyah khassah ini khusus untuk pihak-pihak yang berhak mendapatkan ma'iyyah khassah, kebersamaan khusus dari para rasul dan juga para pengikut rasul. Nah, kalau misalnya orang-orang yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini, maka mereka enggak mendapatkan ma'iyah khassah, mereka hanya mendapatkan ma'iyah ammah dari segi rizkinya dari Allah Ta'ala. Allah mengetahui mereka, Allah menguasai mereka dan seterusnya. Wa hadhihi al-ma'iyyatu tujibu liman amana biha kamalat thabati wal quwwah. Kebersamaan khusus ini bagi orang yang beriman melazimkan apa, ikhwan? Mengharuskan kesempurnaan, keteguhan dan kekuatan dalam menjalani hidup dan beragama. Iya. Menjalani hidup dan beragama. Tapi kan orang kafir juga ada yang menjalani hidup dan mereka kuat gitu loh. Banyak. Ya, banyak orang kafir menjalani hidup tapi kuat mereka. Maksudnya kuat di sini tetap bisa hidup. Nah, kerjanya bagus.
Bukankah itu berarti Allah tolong mereka? Itu Allah tolong secara apa? Secara keduniaan, yang tidak ada nilai pahala sama sekali. Enggak ada nilai pahala sama sekali. Tapi kalau untuk orang yang mengikuti Rasul, orang beriman, keteguhan dan kekuatan mereka di dunia ini, di menjalani hidup ini, itu keteguhan yang melekatkan di hatinya ada perasaan Allah bersama dia, Allah menolong dia, Allah membantu dia, dan zikirnya dia kepada Allah Ta'ala. Itu. Dan itu adalah kekuatan hakiki. Itulah kekuatan dan keteguhan yang nanti akan Allah balas dunia dan juga akhirat. Sementara kekuatan dan keteguhan orang kafir dalam berperang, dalam main bola sekalipun, kuat. Coba orang udah muslim Indonesia, ya misalnya klub bola di sini apa? Persikap, Persatuan Sepak Bola Cilangkap misalnya, ya, muslim melawan klub barat terkenal, kira-kira kalah nggak? Yakin kok ini mah, ya sebelum kejadian juga kita udah tahu, ya 5-0 aja udah untung. Tapi kok paru-paru dan nafasnya orang barat tuh kok kuat-kuat gitu loh, larinya kuat-kuat gitu loh. Nah, ini Allah bukan yang mengatur mereka semua, iya Allah yang mengatur mereka. Tapi ada nggak nilai pahala di situ? Tidak ada, nggak ada. Nah, sekarang ada seorang pedagang, tukang areng ikhwan. Areng siapa yang mau beli sekarang? Ya enggak? Minyak aja, antum jual minyak tanah aja, yang beli jarang apalagi areng. Dulu kan masa pakai areng, ya kan? Udah kuno, ganti minyak tanah. Minyak tanah nggak dipakai, ganti gas. Sekarang yang gas yang lebih ini. Ini masih ada yang jual areng, masih ada. Yang jual areng pun itu pun dipingkul gini, dipingkul kemudian kakek-kakek pula yang jual. Tapi memang dia bisa aja jualan itu, dan dia menyerahkan rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jualan areng, laku nggak laku, pokoknya tetap zikir. Kuat nggak itu dia? Kuat, tapi bukan hanya dari segi dunia kuatnya. Ini kekuatan qalbunya. Bahkan ini ganjarannya lebih besar lagi daripada sebatas orang-orang yang biasa seperti kita, yang nggak kuatan walaupun zikir. Ya. Nah, nanti ketika di akhirat Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang mukminin. Jadi orang-orang mukminin ini bakal sabit mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah. Wa min amthilatiha qauluhu ta'ala wa anna Allah ma'al mu'minin, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innani ma'akum asma'u wa ara. Wahai Musa, wahai Harun, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar, aku melihat. Kemudian perkataan Allah Ta'ala tentang nabinya Nabi Muhammad SAW, la tahzan innallaha ma'ana. Perkataan Abu Bakar, janganlah kamu sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Perkataan Nabi SAW dihikayakan oleh Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Fa'in qil, kalau misalnya ditanya, halil ma'iyyatu min sifatillahi dzatiyyati aw min sifatihil fi'liyah. Ma'iyyatullah itu, kebersamaan Allah itu termasuk sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah. Ngerti enggak bedanya? Sifat dzatiyah itu sifat yang selalu ada pada Allah dan tidak akan terpisah dari Allah, itu sifat dzatiyah, ya. Ya, gitu ya. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya, ikhwan. Paham enggak? Walillahil matsalul a'la. Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluknya. Manusia pun juga memiliki sifat dzatiyah dan fi'liyah. Contoh, Ziyad, antum punya mata enggak? Mata, antum bersifat punya mata. Selalu enggak antum punya mata?
Bakal terlepas nggak dari antum mata antum? Semoga enggak. Ya, taib. Berarti mata itu sifat apa? Zatnya antum, ada pada antum selalu. Oke? Bernafas, antum bernafas enggak? Selalu enggak bernafas? Jangan bilang insyaallah selalu bernafas. Berarti bernafas itu sifat apanya antum? Fi'liyah atau dzatiyah? Dzatiyah. Dan bernafas itu tergantung keinginan antum atau memang selalu ada pada antum? Selalu ada. Pengen nggak pengen, anu tuh nafas aja. Wah, anu nggak mau nafas sok nggak mau nafas silakan mati. Kan? Sifat dzatiyah. Baik sekarang. Ana bilang antum belajar nggak? Antum pelajar nggak? Pelajar. Itu sifat dzatiyahnya antum belajar atau sifat fi'liyah? Fi'liyah karena bergantung dengan kehendak antum. Kapan antum mau belajar, antum belajar. Apakah antum selalu belajar 24 jam? Enggak. Tidur antum belajar enggak? Enggak. Bahkan belajar pun bisa tidur gitu loh. Nah, itu sifat apa? Fi'liyah. Sifat fi'liyah itu yang bergantung pada kehendak pemilik sifat. Diapain? Ya. Begitu ya. Lah sekarang pertanyaannya, apakah kebersamaan Allah Ta'ala itu sifat fi'liyah, sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, qala al-jawabu anna al-ma'iyyata al-'ammata min as-sifati adz-dzatiyyati. Jawabannya, kebersamaan umum itu termasuk sifat dzatiyah, lianna muqtadayatiha thabitatun lillahi ta'ala azalan wa abada. Karena konsekuensi sifat dzatiyah ma'iyah ini itu udah sejak lama ada tanpa awalan dan selalu akan ada tanpa akhiran. Allah selalu bersama makhluknya, gitu kan ya? Iya. Walaupun sampai nanti di akhirat, begitu pula di akhirat Allah bersama dengan seluruh makhluk. Allah mantau seluruh makhluk. Allah Maha mengetahui seluruh makhluknya. Siapa yang udah masuk surga, siapa yang udah masuk neraka, Allah tahu semuanya Allah tahu. Maka ini ma'iyah secara zat, ya, maksudnya ma'iyah 'ammah, termasuk sifat dzatiyah. Wa ammal ma'iyatul khassah, adapun ma'iyah khusus, maka dia termasuk sifat apa? Sifat fi'liyah. Kenapa? Li'anna muqtadayatiha tabi'atun li asbabiha. Karena konsekuensi ma'iyah khassah ini mengikuti sebab-sebabnya. Apa sebab-sebabnya? Iman. Apa sebab-sebabnya? Sabar. Bersabar mas, Allah bersama orang-orang bersabar ya kak. Kalau antum sabar, Allah akan bersama dengan antum, tapi kebersamaan yang bersifat apa? Khusus. Jadi kebersamaan bersifat khusus ini enggak begitu saja sama semua orang, enggak. Melainkan kalau orang ini melakukan sebab-sebabnya, maka Allah Ta'ala dan kehendaknya akan bersama antum. Antum sabar, ya misalnya. Antum sabar, antum berbuat ihsan dan bertakwa, maka Allah akan bersama antum, bersama secara khusus. Tujadu biwujudiha. Kebersamaan khusus ini akan ada dengan keberadaan sebab-sebabnya. Wa tantafi bintifaiha, dan akan tidak ada dengan ketiadaan sebabnya. Maka kalau orang bertakwa, sebab bertakwa tersebut sebabnya menjadikan apa? Allah Ta'ala bersamanya secara khusus. Kalau orang ini tidak bertakwa, maka kebersamaan khusus dari Allah hilang. Itu usir. Ya enggak harus senang kucing kalau untuk ngusir kucing. Bahkan lebih semangat untuk ngusir kucing kalau enggak senang kucing. Kucingnya juga belum tentu senang antum juga. Jadi sama-sama enggak senang lah. Coba diendus bekas pegang. Tutup aja, tutup. Kucingnya pengen ikut pengajian. Ya begitu ya ikhwan ya. Jadi ma'iyah Allah Ta'ala terhadap makhluknya ada dua macam ya. Ma'iyah 'ammah dan ma'iyah khassah. Ma'iyah 'ammah ini yang mengkonsekuensikan apa? Mengkonsekuensikan yaitu kebersamaan dan meliputi seluruh makhluknya tanpa kecuali.
Dan juga mengharuskan bagi orang beriman ma'iyah amma ini kamalul muraqabah lillah, yaitu senantiasa sempurna merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'iyah khasah yang melazimkan berkonsekuensi kemenangan dan bantuan dari Allah taala. Bagi orang beriman, ma'iyah khasah ini mengharuskan dirinya untuk teguh, ya, teguh tetap dalam keimanan dan semakin semangat, ya. Apakah sifat ma'iyah ini dzatiyah atau fi'liyah? Kita katakan dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah dari segi apa? Dari segi ammah, ma'iyah ammah dzatiyah. Tapi kalau dari segi ma'iyah khasah, maka dia fi'liyah karena tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga berkaitan dengan sebab-sebabnya. Ini apa? Kucing buangan lagi apa gimana? Kok ada lagi ya kucing, Masya Allah. Ada berarti mungkin, tapi kayaknya buangan juga, cuman udah agak lama. Orang buang kucing di area masjid kan lucu itu namanya. Orang buang kucing di pasar kayak gitu ya. Baik, kita cukup sampai sini insyaallah untuk talkhis al-Nawawiyah, dan sedikit kita akan bahas surah An-Nasa insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak ada pertanyaan kan?